Suamiku Om dosen. Bab 013. Izin yang bahkan Haya tak harus menjawab sebenarnya. Pun agak lucu jika diingat kemarin-kemarin ini ciuman mereka selalu dipergoki orang. Sumpah demi apapun, Haya ingin buang ingatan itu jauh-jauh. Namun ya, apa mau dikata? Yang lalu biar saja berlalu. Haya akan nikmati untuk yang sekarang ini, dan untuk itu ia mengangguk atas permintaan dewa yang dia setujui. Dewa mendekat, kecup sekilas pipi Haya. Cantik, bisiknya kemudian turun ke bibir Haya. Cantik. Sebelum kini bibir itu dewa pagut dengan lembut. Renggut semua yang bisa dewa pagut. Rasakan Haya justru tersenyum, buat dewa justru kalang kabut. Tangan Haya naik, usap lembut rambut kepala belakang dewa, sukses membuat dewa merinding sebadan. Badan, mamas. Haya remat baju dewa saat rasa aneh itu mulai menggelitik. Cantik, kamu cantik, bisikan pujian itu teralun lembut berulang tak terhitung saat dewa kecup seluruh wajah Haya. Sedang yang diberi ciuman menahan napas, wajahnya memerah, tapi Haya suka sensasi ini. Sebelum kini ciuman itu turun ke leher jenjang Haya, rasakan tekstur bilah dewa yang kini terbelah, berikan kecupan berujung sesapan. Mamas. Dewa hentikan aktivitasnya, seolah tersadar dari sesuatu. Dia tidak boleh sakiti Haya. Si dosen itu jauhkan wajahnya, pandang istri kecilnya yang ada dalam rengkuhannya. Maaf, Haya. Ada gelayut kecewa saat dewa jauhkan wajahnya. Saya nggak mau keterusan, kata dewa. Saya nggak mau sakiti kamu. Dan memang si paling peka, kini lontarkan jawaban atas pertanyaan yang Haya berikan hanya lewat tatap mata. You don't, kata Haya lirih. Haya, just do it. I'm you. Dewa pandang Haya dengan ragu, dan Haya justru berikan senyuman menawan. Satu kecupan Haya beri. Biarkan, untuk yang sekarang Haya siapkan diri. Toh memang sudah sejauh ini, Haya tak bisa jadi istri yang semakin tak tahu diri. Satu anggukan Haya beri, kembali bimbing rasa ragu itu untuk menepi. Kiss me, don't say no, bisik Haya. Dan satu anggukan lagi dari Haya, buat dewa kini kembali dekatkan wajahnya. Bibir ranum itu dewa pagut kembali, dan kali ini disambut dengan senang hati. Senyuman Haya terasa, dan itu rasanya buat dewa menggila. Pun minim punya waras, saat Haya jadi orang pertama yang menutup mata. Persilakan dewa untuk pimpin jalan mereka. Jantung dewa berdegup kencang sekarang. 39. Tangan kiri dewa tahan tengkuk Haya, buat si cantik itu minim pergerakan. Sedang yang satu melipir ke pipi, usap lembut di sana, tawarkan sentosa. Beritahu dunia, Haya hanya miliknya. Sebelum kini dewa miringkan wajahnya, perdalam ciuman. Haya merinding sebadan badan, tahan dada bidang suaminya saat kini dirinya terdorong terbaring di sofa. Mamas. Dewa jauhkan wajah, napasnya sedikit tersendat, pandang Haya di kungkungannya yang wajahnya luar biasa memerah. Ada satu nyeri hati di sana saat ingat yang kemarin. Maaf, saya nggak mau nyakitin kamu, Haya. Lirih dewa nelangsa. Haya terdiam, jadi salahkan diri sendiri karena dewa yang memandangnya demikian sedih. Oh, memang istri tak tahu diri umpatnya dalam hati. Dewa menunduk, tangan kanannya tahan tubuhnya untuk tak berikan beban pada Haya. Saya nggak mau buat kamu takut, kata dewa sembari tenggelamkan wajahnya di perpotongan leher Haya. You don't, bisik Haya. You, I trust you. Dengar bisikan itu, buat dewa kini kembali memandang Haya. Haya tersenyum manis, mengangguk lemah. Netra serupa kucingnya benar-benar berikan keteduhan. Keyakinan. I trust you, Manmas. Dan atas kalimat pelan itu, buat dewa akhirnya dapatkan sebuah izin. Dewa cium pipi Haya dengan lembut, sebelum kini menuju kening, puncak hidung dan dua kelopak mata. Semua dewa ciumi, semua dewa cintai. I love you, bisik dewa sebelum kini kembali cium wajah Haya.
I love you, I really do. Haya percaya. Biarkan dewa pimpin jalannya, kembali sibuk ciumi pipinya. Kemudian buat Haya tahan napas saat bilah bibir dewa kembali sibuk ciumi lehernya. Kecupan, kemudian berangsur jadi hisapan yang jelas besok tak akan mudah hilang dari pandangan. Merinding sebadan badan saat dewa kini buka dua kancing baju tidur Haya, tarik bajunya hingga pampangkan pundak halusnya. Cantik, bisik dewa kemudian cium pundak Haya. Cantik. Absen semua jengkal di sana tanpa asal, bubuhi ciuman serta torehkan tanda kemerahan. Napas Haya tersendat, wajahnya memerah luar biasa. Mamas. Lantas bibirnya dipagut lagi, bungkam semua keriuhan di kepala sendiri. Pipi kanan Haya dibelai lagi, sebelum kini rasakan bajunya kembali ditarik. Dalam, sayang. Mamas di sini, bisik dewa. Mamas. Rengekan Haya terdengar, tubuhnya bergerak tak nyaman. Wajahnya memerah luar biasa, matanya berkabut karena air mata. Dewa tersenyum miring, kembali kecup pipi Haya. Mamas di sini. Bisikan kembali Haya dengar, berulang, sembari pujian dan cinta yang tak henti dewa lakukan untuk iringi ciuman di baju dan jenjang lehernya. Bahu Haya kebas sekarang, lehernya jangan ditanya, penuh dengan rona merah keunguan karya Sankara Mahadewa. Mamas. 40. Hampir Haya memekik, saat tubuhnya kini diangkat dengan seenaknya oleh sang suami. Spontan kalungkan tangannya di leher dewa, sedang si pelaku tersenyum miring penuh arti. Cium sekilas bibir Haya yang dari tadi berisik merengek. Pindah ke kasur, sayang. 41. Subuh menjelang, Haya baru membuka mata saat tepukan di pipinya terasa. Semerbak aroma min menyegarkan tercium, dan itu membuat Haya mengerutkan kening. Netranya yang serupa kucing itu mengerjap pelan, coba sesuaikan cahaya di ruangan yang entah sejak kapan sudah terang. Hei, bangun, sholat subuh dulu, sayang. Ucapan dewa terdengar, dan Haya kini memandang dewa dengan lekat. Heran, kok bisa-bisanya si dosen sastra itu tersenyum cerah ceria, terlihat sudah mandi pula dengan rambutnya yang sudah setengah basah. Sedang di sini Haya masih ingin pejamkan mata, karena lelah pasca okasi sakral semalam. Ngantuk, lirih Haya serak. Dewa mendekat, kecup puncak hidung Haya dan itu membuat Haya menghindar karena tak nyaman mendapat tetesan air dari rambut dewa. Bangun dulu, sholat. Abis itu tidur lagi kalau capek. Kalau capek, katanya. Haya mendengkus kesal, peluk pinggang dewa dan sang suami hanya terkekeh pelan. Usap lembut punggung halus Haya, kecup lembut pundak istrinya yang terpampang jelasnya. Mau mengeluh capek, ya memang capek, tapi kok malu. Haya tenggelamkan wajahnya sendiri dalam pelukan dewa, sumpah demi apapun, Haya tak tahu apa yang semalam ia lakukan. Hei, panggil dewa. Sebentar. Sedikit mendayu jawaban Haya, dan itu kembali buat dewa terkekeh pelan. Anak kucingnya tengah bermanja tak karuan. Lagi, dewa dengan telaten kini tunggu sang istri untuk kumpulkan niat beranjak dari tempat tidur. Maaf ya, kata dewa pelan setengah berbisik. Buat apa? Kalau mamas buat nggak nyaman. Haya berani bertaruh kalau wajahnya semerah tomat sekarang. Nggak tahu, nggak mau tahu. Nggak mau jawab. Haya eratkan pelukannya. Tangan dewa masih belum berhenti untuk mengusap lembut punggung Haya, cium puncak kepala Haya berulang. Terima kasih, sayang. Nggak tahu. Nggak mau jawab. Jantung Haya rasanya seperti baru disuruh lari oleh pelatih fisik sebelum latihan utama, berdetak 2 kali. Lipat. Cukup lama, hingga Haya lepaskan pelukannya, pandang dewa yang di bibirnya terdapat sedikit luka. Ih, nggak tahu. Nggak mau tahu itu karena apa? Mohon maaf untuk kemampuannya yang memang tak sepadan dengan dewa, jangan salahkan Haya yang masih dapat nilai D dalam pelajaran kissing, jadi tolong dimaklumi jika bibir dewa yang jadi korbannya. Bangun, mandi, sebentar lagi subuh loh. Jangan malesan, kata dewa. Dingin. 42. Dek. Haya menggembungkan pipi,
Pandang dewa dengan pandangan yang membuat dewa kini berdoa semoga tidak hilaf untuk makan orang di dekapannya ini. Namun tidak, untuk masalah kewajiban pada Sang Maha Cinta, dewa tidak akan berbelas kasih. Tidak akan berikan kelonggaran untuk bisa lalai dari waktu sembahyangnya. Abis sholat boleh tidur lagi, kata dewa pada akhirnya. Kan hari ini libur, jadi terserah deh mau males-malesan kayak gimana. Enggak, Haya punya kelas pagi hari ini. Dewa mengerjap pelan. Beneran punya kelas pagi. Dewa lupa, yang libur hari ini adalah dirinya, bukan Haya. Haya mengangguk lemah, kucek matanya yang sayu. Sedang yang bertanya terlihat memandangnya dengan sedikit kasihan. Dewa gigit bibir bawahnya sendiri saat amati sang istri, terlebih saat pandang leher dan pundak Haya yang Dewa menengadu pelan dalam hati. Males banget ke kamar mandi, keluh Haya. Si bungsu lembayung itu justru rapatkan dirinya, tenggelamkan dirinya dalam selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Lemas banget Dewa tersenyum, tarik pelan hidung Haya. Baiklah, dia tidak akan membahas tentang apapun yang mereka lakukan malam tadi hingga membuat mereka mandi lebih cepat dari biasanya. Mamas antar, kata Dewa. Haya merentangkan tangannya, tanda dirinya menerima kali ini tawaran Dewa. Dewa mendekat, angkat tubuh istri kecilnya yang masih terbalut selimut itu. Biarkan Haya ribet sendiri, nanti akan bagaimana di kamar mandi, tapi sepertinya si bungsu lembayung tak habis pusing karena memang malasnya untuk melangkah ke kamar mandi. Semua baik-baik saja sampai Dewa kini tutup pintu kamar mandi. Kembali ke tempat tidur, tata yang berantakan. Kemudian matikan AC, lalu beralih buka jendela kamar mereka. Biarkan angin subuh memasuki kamar, bawa semerbak aroma bunga kenanga dan juga pandan. Suasana masih gelap, masih ada beberapa menit menuju waktu subuh. Dewa putuskan untuk menunggu sembari buka kembali pekerjaannya semalam. Pekerjaan dalam artian yang sebenarnya bukan pekerjaannya yang lain. Sampai beberapa lama kemudian, Haya selesai, kepalanya menyembul dari balik pintu kamar mandi, dengan handuk kimononya. Kak, Dewa tak banyak bicara, beranjak dari tempatnya. Tak mengambil kaki palsu Haya yang masih ada di dekat tempat tidur, tapi menuju untuk mendekat pada Haya. Gendong si istri kecilnya ala gendongan pengantin itu tanpa aba. Ada yang sakit? Tanya Dewa dengan hati-hati bahwa Haya duduk di tempat tidur. Nggak usah tanya Kesal Haya. Dia nggak tahu apa kalau malu. Dewa tersenyum, beralih berlutut di depan Haya. Bantu untuk memakai kaos kaki. Selalu, dan selalu, ada perasaan nyeri kalau sudah begini. Padahal ini rutinitas setiap hari bantu Haya memakai kaki palsu. Namun tetap saja berikan perasaan bersalah yang tak bisa hilang saat Dewa ingat memang dia yang menyebabkan Haya kehilangan kakinya. Maaf. 43. Bibirnya sakit nggak? Tanya Haya sebelum Dewa selesaikan kalimatnya untuk meminta maaf. Saat Haya katakan bosan, dia memang bosan Dewa meminta maaf. Pun sudah tidak ingin lagi dengar maaf dari sang suami. Sudah cukup. Toh dirinya sudah menerima sepenuhnya, tak lagi buat pusing untuk masalah kedepannya. Bukan lembayung Himalaya namanya jika tetap berkabung dan hentikan hidupnya. Bibir. Ulang Dewa mendongak memandang Haya. Haya mengangguk pelan, tunjuk bibirnya sendiri. Maaf. Ya. Kamu masih dapat nilai D. Haya berdecak pelan tak terima. Entah kenapa nilai D itu menjengkelkan saat didengar. Naik jadi C karena yang semalam. Curang banget. Dewa tertawa. Selesai membantu Haya memakai kaki palsunya, kini beralih berdiri dan membantu Haya untuk beranjak pula. Sejenak menunggu sang istri untuk nyamankan kaki, kemudian melangkah menuju meja riasnya. Haya tertegun, menelan salivanya dengan tercekat saat disambut pemandangan ruam merah sana-sini. Tercetak pekat nan melekat di lehernya. Hangat belai wajahnya sebab sontak ingat semua episode semalam. Kacau. Ini. Lirih Haya mengerjap pelan. Kemudian berbalik badan memandang Dewa. Ini gimana nutupinnya?
Dewa memejamkan matanya sejenak saat suara seruan Haya terdengar. Sudah menduga istri kecilnya tadi memang belum sadar saat mandi. Ya, gitu, kata Dewa. Gitu gimana? Ih, konseler gue mana cukup buat nutupin, Om, ih. Balik lagi ke Om. Dewa juga tidak tahu. Dirinya kira Haya juga libur hari ini, makanya santai saja saat buat karyanya di sana. Si dosen itu tersenyum minta maaf. Namun Haya masih menyalak kesal. Minta Buna aja, kayaknya Buna punya, kata Dewa. Malu, masa iya minta Buna? Kalau ditanya kenapa kok minta, gimana? Ya jawab aja buat nutupin bekas cium. Om, Haya merengek. Ya, subuh itu adalah subuh pertama yang mengharuskan Dewa mendengar rengekan Haya perkara bingung harus keluar rumah bagaimana dengan Kismark sana-sini. Pagi itu, Dwipa baru pulang. 2 malam dirinya menginap di kontrakan Felix. Tak kirim kabar pada Yumna, tapi masih beri kabar pada Taufik. Untuk sang ayah, Dwipa tidak ingin main-main. Sebuah keberuntungan pula saat Dwipa dapatkan dukungan dari Taufik untuk menepi dulu dari sang ibunda. Mau jadi apa kamu sebenarnya? Mulai ngelawan Momi. Ajaran perempuan sampah itu masih kamu bawa-bawa. Dwipa mengepalkan tangannya. Sambutan yang didapatkannya sungguh membuat hatinya diremat kuat. Lagi-lagi cacian, lagi-lagi Dwipa dengar hinaan untuk perempuan yang dia cintai. 44. Momi bisa nggak sih kalau ngomong yang baik-baik aja? Kata Dwipa balik badan. Ngomong baik-baik. Kamu aja kelakuannya nggak baik, gimana bisa Momi ngomong baik-baik? Dwipa muak. Sungguh, telinganya pengang. Mohon maaf pada Taufik yang tadi berkirim pesan untuknya supaya pulang karena Taufik sudah berangkat untuk mengawal tur badminton. Rumah jelas hanya tinggal Yumna, tak ada teman. Rasanya Dwipa sudah tidak betah untuk mendengar Yumna mengatur dan mengekangnya sedemikian rupa. Sopan kamu pergi saat ada tamu. Nggak pulang 2 malam, kamu pikir udah bisa hidup sendiri, hah? Dwipa tersenyum miring. Kata siapa Dwipa nggak bisa hidup sendiri? Dwipa malah lebih nyaman hidup sendiri, tanpa ocehan Momi yang tiap hari menghina orang. Dwipa tak lagi peduli, Dwipa sudah muak. Benar-benar muak dengan sang ibunda yang ingin menang sendiri. Penyesalan bahkan masih ada. Kenapa dulu Dwipa begitu saja menerima jadi korban manipulatif ibunda sendiri? Jangan kurang ajar kamu, jangan bawa sifat busuk perempuan sampah itu. Dia bukan perempuan sampah, Mom. Dwipa sedikit berseru, bibirnya sedikit gemetar sekarang. Jangan sebut dia perempuan sampah, dia bukan perempuan sampah. Hidupnya memang dekat pembuangan sampah, apa yang kamu harapkan dari dia? Dia memang perempuan. Rinda. Dia punya nama. Bahu Dwipa naik turun. Emosinya benar-benar teruji di depan ibunda sendiri. Maaf 1000 maaf, untuk yang satu ini Dwipa sudah tak tahan lagi. Jadi anak yang berbakti adalah hal yang Dwipa lakoni selama ini. Namanya Rinda, bukan perempuan sampah. Dwipa mohon, jangan panggil dia begitu, Mom, kata Dwipa dengan nelangsa. Sedang yang dijadikan tempat meminta kini hanya memutar matanya jengah, tak peduli. Keras kepala, dan itu adalah sifat Yumna yang tak bisa diubah oleh siapapun termasuk Dwipa. Yang jadi keyakinannya, adalah hal yang tak bisa Yumna ubah. Dia perempuan baik, dia juga sudah pergi. Kenapa Momi masih ungkit-ungkit? Karena gara-gara dia, kamu begini. Sopanmu itu hilang, sampai buat malu di depan Laras dan ibunya. Laras, katanya. Bahkan Dwipa tidak peduli dengan nama orang yang katanya akan dijodohkannya itu. Laras juga perempuan baik, kenapa kamu nggak coba buka hati? Dia dokter, dia pendidikannya tinggi, dia, kenapa Haya kasih nilai D ke dia kalau memang dia perempuan baik? Sahut Dwipa. Yumna terdiam. Ingatannya jelas terputar saat makan malam tempo hari. Untuk sikap Laras yang begitu berisik, dan bagaimana cara si dokter magang itu begitu aktif menanggapi kadang sedikit kebablasan Yumna tak mencela jika Haya menilai Laras dengan nilai D.
Berhenti, Mom. Dwipa bisa tentukan pilihan Dwipa sendiri, kata Dwipa dengan pelan, setengah memohon. Namun Yumna menggeleng lemah untuk tolak permohonan Dwipa yang demikian. Tidak ada yang bisa ubah keinginannya, tidak suaminya, tidak anaknya. Yumna punya kuasa, dan itu yang ada di pikiran Yumna. Berkuasa untuk menentukan hidup anak-anaknya. Laras adalah perempuan baik, itu pilihan Momi, kata Yumna. Bahu Dwipa merosot. Bebannya serasa bertambah sekarang. Skripsinya yang sialan belum selesai, belum lagi niat Dwipa untuk cari kerja paruh waktu, kini sudah ditambahi Yumna yang tak bisa untuk dibujuk agar sedikit. 45. Berikan kewarasan perihal perjodohan. Dwipa bakal keluar dari rumah ini, ujar Dwipa lirih. Mana bisa kamu keluar dari rumah ini? Kamu gak bakal bisa hidup sendiri di luar sana, sangkal Yumna dengan senyuman remeh. Dwipa bakal buktikan. Dwipa balik badan, berjalan menuju kamarnya. Tak indahkan Yumna yang kini sedikit berseru, dan terdengar begitu meremehkan. Pergi, yang jauh. Buktikan kalau memang bisa hidup sendiri. Hampiri perempuan sampah itu. Nggak usah pulang sekalian, Momi juga nggak butuh anak yang nggak bisa diatur. Dwipa mengepalkan tangan, langkahnya ia percepat. Memasuki kamar, sambar tas besarnya, kemudian laptop benda keramatnya, 2 jurnal dan juga beberapa baju. Tak pedulikan yang lain, yang terpenting hanya itu sekarang. Pergi dari rumah, buktikan kalau dia bisa hidup sendiri tanpa diatur Yumna. Jangan pernah cari Dwipa lagi, desis Dwipa. Yumna cukup kaget saat Dwipa keluar dari kamar dengan tas besarnya. Tak main-main dengan ucapan, dan tak indahkan Yumna yang memanggilnya. Dwipa, benar memilih jalannya sendiri. 46. Tang Yu, Dat. Maaf, kalau Dwipa pilih keluar dari rumah. Dwipa nggak kuat kalau dengar Momi begitu. Dwipa punya pilihan hidup sendiri, tapi bukan berarti Dwipa nggak sayang Momi, tutur Dwipa. Dirinya tengah menelpon Taufik, sang ayah. Untuk masalah taat dan selalu menuruti apa kata orang tua, Lembayung Sibiling sama sekali tak pernah membantah dari dulu. Hormat mereka pada Yumna dan Taufik itu luar biasa. Mungkin untuk kali waktu berbeda pendapat dengan Taufik masih bisa teratasi. Namun kalau untuk Yumna, Dwipa menyerah kali ini. Nggak perlu minta maaf, Dedi tahu kamu sayang sama Momi. Momi kamu memang perlu diberi pelajaran. Dedi nggak bakal bekukan rekening kamu, tenang aja. Kalau memang Momi yang bekukan, biar Dedi yang transfer ke kamu. Dwipa menghela napas lega. Terima kasih, Dat. Dwipa janji bakal selesaikan skripsi Dwipa semester ini. Dwipa bakal cari kerja paruh waktu. Jangan terlalu dipaksa. Dedi selalu bangga dengan anak Dedi, baik kamu ataupun Haya, kalian semua kebanggaan Dedi. Dat, jangan sedih. Selalu kabari Dedi, oke? Kabari juga kalau memang benar kamu mau magang di bimbel Om Danang. Pokoknya jangan putus kontak sama Dedi. Baik, Dat. Dedi tutup dulu teleponnya, sebentar lagi ada rapat sama para pemain. Dwipa baik-baik ya. Selalu hubungi Dedi. Iya, Dat, hati-hati di sana. Terima kasih. Dan panggilan Sura itu kini terputus setelah Dwipa dapat jawaban salam dari sang ayah. Dwipa menghela napas berat, beban untuk masa skripsinya ternyata tak hanya sekadar menunggu Siska ribet untuk dihubungi, tapi juga dari keluarga Dwipa sendiri. Dirinya tengah ada di halte bus, ngomong-ngomong. Belum tahu ingin kemana, tapi nama Felix sudah ada di kepala saat ini. Ya, memang tidak ada tujuan selain ke kontrakan sahabatnya itu. Rencananya akan sehari numpang di sana, sebelum Dwipa benar-benar mencari kontrakan baru dan juga kerja paruh waktu. Perempuan sampah. Dwipa gigit bibir bawahnya sendiri saat memandang ponselnya, masih ada foto dirinya dan Rinda di sana. Terngiang bagaimana Yumna memanggil Rinda demikian. Sebenarnya kasih sayang Yumna itu nyata adanya, tapi memang dasarnya manusia,
selalu punya sisi untuk dijadikan kekurangan, dan kekurangan Yumna adalah selalu memandang rendah orang yang menurutnya berada di bawahnya. Maaf, Rinda. Aku harap kamu bahagia, aku harap nggak lagi dengar hinaan apapun itu. Aku benar-benar doakan kamu di sana bahagia, tutur Dwipa lirih. Masih lekat dirinya pandang wallpaper ponsel. Persetan dengan anggapan tidak sopan, foto itu hanya sebatas foto kolase yang sama sekali tak timbulkan kesan yang bagaimana. Itu foto satu-satunya yang Dwipa punya, pengobat rindunya. Semesta, tolong jangan mencela. Aku benar-benar minta maaf. Kisahnya dengan Rinda itu tak sebatas hubungan remaja SMA kemudian putus saat jelang ujian. Dwipa memang jatuhkan hati sepenuhnya dengan gadis sesederhana Rinda yang setiap hari senyum cerah ceria, sisihkan. 47. Uang saku yang tak seberapa untuk beri makan kucing-kucing jalanan, yang setiap hari tak lelah untuk membantu sang ayah berjualan bubur dekat sekolah mereka. Kamu sayang sama Dwipa, kan? Sampai suatu hari saat dirinya sudah sangat serius, Dwipa beranikan diri untuk kenalkan Rinda pada Yumna. Awalnya baik-baik saja, sampai pertanyaan menguliti Rinda dari ya sampai terlontar, dengan penutup pertanyaan demikian. Sayang, Tante, jawab Rinda waktu itu. Sangat polos. Berarti bisa mulai kasih dia jarak ya, sayang. Dwipa waktu itu hanya diam bingung memandang sang ibunda. Rinda sendiri juga mulai tak nyaman. Tante suka sama kamu, cantik, baik, sayangnya kamu nggak cocok sama Dwipa. Dwipa masih kuliah, sebentar lagi masuk semester sibuk, sedang kamu, Yumna pandang Rinda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kamu nggak kuliah, kan? Masih sibuk jualan bubur. Rinda menunduk. Awalnya tepis sakit hati perkara pekerjaan sehari-harinya, mencoba berpikir positif memang dirinya harus jaga jarak karena Dwipa masih kuliah. Dwipa harus fokus kuliah, jangan bawa pengaruh buruk buat dia ya. Tolong. Dwipa tidak tahu, besoknya, tanpa sepengetahuan dirinya, Yumna kembali datangi Rinda. Putus semua akses kontak mereka, bawa Rinda untuk segera pindah, tak boleh untuk bertemu dengan Dwipa. Beberapa minggu berselang, Dwipa baru dengar kabar jika Rinda menikah. Ya memang orang kampung, kalau nggak berhasil sama satu mangsa ya ambil mangsa lain. Dwipa menarik napas panjang. Dirinya ambil andil untuk disalahkan. Harusnya gue nggak diam aja waktu Momi bilang begitu. Dan itu masih disesalinya sampai sekarang. Larutnya mengingat masa lalu kini berakhir, saat bus yang ditunggunya berhenti. Tak menunggu banyak waktu, Dwipa kini memasuki bus. Hampir penuh, hanya satu bangku tersisa. Loh, yang sayangnya kini ditempati oleh Kiran. Iya, Kiran, si mantan dewa. Dwipa berdecak pelan, memandang bangku yang lain dan tidak ada bangku yang kosong. Ingin berdiri tapi kok dia sendiri. Sayang pula kakinya yang sudah lelah berjalan dari rumah untuk dipaksa jadi tonggak tubuh yang sudah lelah. Pertanda apa lagi ini, gumam Dwipa yang akhirnya duduk di samping Kiran. Kiran tak bersuara, hanya memeluk tasnya dan tak ingin beradu pandang dengan Dwipa. Oh ayolah, mereka masih sedikit aneh jika mengingat kejadian kemarin perihal bunga tulip. Numpang, kata Dwipa dengan sedikit kesal. Ya, silakan. Hening setelahnya, bus yang mereka tumpangi berjalan. Dwipa masih sibuk pandangi wallpaper di ponselnya, sedang Kiran sibuk pula berbalas pesan. Sesekali si dokter cantik itu menoleh ke jalanan, dari wajahnya jelas tersirat kekhawatiran buru-buru pula. Ayolah, gumam Kiran. Bisa lo tenang. Kalau mau cepat tuh pakai kendaraan sendiri, kata Dwipa ketus tanpa alihkan atensinya dari ponsel yang kini terdapat notifikasi masuk dari Felix. Katanya aman untuk Dwipa ke sana, karena Felix tak ada bimbingan hari ini. Mobil saya bannya pecah, kata Kiran. 48. Nggak nanya. Kiran menarik napas panjang. Tak ada gunanya memang bicara dengan pemuda pemilik lisan pedas dari awal mereka jumpa. Kiran mengetuk-ngetuk jarinya ke ponsel. Apa aku naik taksi aja ya? Gumam Kiran.
Si dokter berdecak pelan, saat temui kemacetan. Mau naik apapun sekarang juga terjebak macet, tak bisa untuk jalan lenggang. Dokter Wulan. Lirik Kiran kini nyalakan ponselnya. Dengan cepat mencari nomor orang yang digumamkannya, menelponnya. Dwipa tak peduli, melirik pun tidak. Kendati dari ekor matanya, Dwipa bisa tahu Kiran memang tengah buru-buru. Halo, Dokter Wulan. Ini saya masih kejebak macet di jalan. Boleh saya minta tolong cek lagi pasien Rinda yang akan operasi nanti siang? Dwipa spontan menoleh, jantungnya serasa jatuh ke perut sekarang saat mendengar nama Rinda dari Kiran. Kayla cekikikan dari tadi pagi. Dari awal datang, bertemu Haya, hingga sekarang mereka sudah selesaikan kelas. Sedang Haya, si bungsu lembayung itu memasang wajah yang tertekuk. Hek, memang orang gila mana yang memakai baju turtleneck lengkap dengan blazer, di hari yang panasnya tak manusiawi ini. Ya untung saja sekarang sudah sore hari, jadi tak terlalu berikan hawa panas. Diem gak lo? Kesal Haya. Namun yang dirujuk begitu justru tertawa terbahak. Tak perlu Kayla tanya kenapa. Karena dari ekspresi Haya saja sudah jelaskan semuanya. Panas, gerah, pengap. Namun tetap rapatkan bajunya. Oh, Kayla tak sebodoh itu untuk tidak paham saat ditarik Haya untuk menemaninya ke kamar mandi. Perkara satu tanda merah terlihat karena tak tercover dengan apik. Nggak apa-apa, Kak. Santai aja, lagian lo udah nikah. Nggak bakalan ada yang ngomentarin kali, kata Kayla. Haya pandang Kayla dengan ekspresi datar, dan Kayla hanya tunjukkan dua jarinya membentuk huruf V. Ini kalau Fiona tahu bakalan lucu sih, berisik pasti dia, celetuk Kayla. Oh, ngomong-ngomong soal Fiona, teman Haya yang berisik itu tidak ada kelas hari ini. Yang membuat Haya bersyukur hari ini karena tidak ada ejekan dari Fiona yang punya mulut berisik. Kayla yang tenangnya begitu bisa cekikikan sepanjang hari, apalagi Fiona. Keduanya kini berjalan menjauh dari area Fakultas Sastra Indonesia, menuju gazebo depan. Langit di atas kepala mereka sudah diasuh oranye yang memenuhi. Jam mata kuliah mereka sudah selesai dari tadi. Buat wilayah itu kini cukup sepi. Ngomong-ngomong, semalam gak ada bab baru ya buat Metahuman? Tanya Kayla kemudian ambil ponselnya yang baru saja berdenting, tanda ada pesan masuk. Nggak ada. Haya menjawab dengan malas. Ya gimana mau ada bab baru? Haya sibuk. Sedang yang bertanya menoleh, gigit pipi bagian dalamnya menahan tawa. Haya mengerang, cubit pipi kanan Kayla dan membuat teman Haya itu minta ampun tapi tetap tertawa. Keduanya tak lihat jalan, menasi dengan Haya yang menarik pipi Kayla, dan Kayla yang tertawa. Sedikit terhuyung langkah keduanya dan, "Hei!" Langkah keduanya terhenti saat menabrak seseorang. 49. Haya mengerjap pelan, dibantu Kayla untuk berdiri tegap tak jauh pasca tabrakan tak sengaja. Sayang, itu buahkan dokumen yang dibawa Salsa itu terjatuh. Iya, Salsa. Orang yang sebenarnya paling Haya tak suka saat ada di kampus. Kendati dosen sendiri, tapi ya mau bagaimana lagi. Punya mata nggak kalian? Seru Salsa tertahan. Maaf, Bu, kami nggak sengaja, kata Kayla lebih dulu menyahuti. Kayla dengan segera kini ambil dokumen Salsa yang berserakan. Sedang Salsa kini lirik dengan sinis Haya yang masih diam di tempatnya. Maaf, nggak punya sopan santun, desis Salsa memotong ucapan Haya. Kayla mengadu pelan. Mencari gara-gara dengan Salsa jelas bukan hal yang baik. Meski mencari gara-gara bukan sesuatu yang tepat pula untuk orang lain, tapi kalau Salsa, big no. Daftar orang yang dihindari karena perangainya yang sensitif bukan main. Bantuin itu teman kamu. Seru Salsa. Kayla menoleh, tahu jika memang Haya sedikit kesulitan jika harus mengambil kertas yang terjatuh. Nggak apa-apa, biar saya aja, Bu, kata Kayla membela. Tapi Salsa lebih dulu menyalak pada Haya. Nggak usah manja jadi orang, mentang-mentang kamu istri dosen bisa bersikap seenaknya sekarang.
Iya, kamu mahasiswi, nggak ada yang spesial di sini, kata Salsa sedikit dorong bahu Haya. Haya gertakkan gigi. Andaikan ini bukan salahnya karena menabrak Salsa, dorongan di bahunya jelas bawa Haya untuk membalas. Namun karena dirinya sudah lelah, Haya pilih untuk mengalah, sedikit meringis menahan sakit untuk bisa raih kertas dan dokumen yang berserak milik Salsa. Kayla di sana cukup cepat, buru-buru ambil semua, bantu Haya untuk menata. Udah biar gue aja, lirik Kayla, sembari membantu Haya berdiri. Haya menghela napas panjang, masih diam. Sedang Kayla kini berikan dokumen yang sudah ditatanya untuk Salsa. Si dosen judes itu masih pandang Haya dengan tatapan remeh. Bercanda boleh aja, tapi tolong lihat sekitar. Kampus bukan tempat bermain, paham? Ujar Salsa. Paham, Bu. Hanya Kayla yang menjawab, Haya masih diam. Dan kamu, kata Salsa pada Haya. Tolong jaga sikap kamu. Maaf. Sudah saya bilang, jangan mentang-mentang kamu istri dosen, kamu bisa semena-mena. Yang dari tadi bersikap semena-mena di sini Ibu, tolong jangan bawa-bawa status saya sebagai istri dosen. Tadinya biasa saja, tapi lama-lama Haya kesal pula. Berhadapan dengan manusia seperti Salsa sepertinya tidak harus pakai hati. Hubungan antara saya dan Anda ini sekadar dosen dan mahasiswi kalau di kampus, jangan sok menghakimi. Apalagi bawa-bawa status saya di sini. Saya minta maaf kalau tadi saya berbuat kesalahan, sudah cukup, kan? Tutur Haya. Kayla di sampingnya ingin bersorak, tapi mati-matian untuk ditahan. Nyali Kayla tak seberani Haya untuk bisa menghadapi Salsa, ngomong-ngomong. Kamu. Langkah Salsa yang hendak mendekat pada Haya diinterupsi, tangannya dicekal oleh dewa yang baru datang. Oh, tak memakai baju formal seperti biasa, karena memang tidak ada jadwal ke kampus hari ini. Sankara, 50. Mahadewa hanya akan menjemput istrinya. Sudah cukup, Bu, kata dewa. Anda ini dosen. Salsa berdecak pelan, hempaskan tangan dewa. Tak banyak bicara lagi, salah satu dosen kelas Haya itu melangkah menjauh tanpa pamitan apapun pada orang di sana. Kayla menghela napas lega, gumamkan syukur jika dosen judes yang selalu berkata pedas baik di kelas ataupun di luar kelas itu sudah pergi. Haya nggak apa-apa, kan? Tanya dewa mendekat pada sang istri. Haya menggeleng lemah. Nggak apa-apa. Dewa menoleh pada Kayla, dan teman Haya itu nyengir. Aman, Pak. Saya udah jagain Kak Haya dari pagi. Nggak lecet sama sekali, utuh. Saya kembalikan ke Pak Dewa. Haya mengernyitkan kening, dan dewa hanya tertawa pelan. Mengangguk lemah, sambut gurauan Kayla yang memang sudah paham dengan hubungannya dengan Haya. Lo pulang sama siapa? Tanya Haya. Gue juga lagi nunggu nyokap jemput, sebentar lagi kayaknya datang, tadi udah kirim pesan, jawab Kayla. Ya udah, gue tunggu sampai. Nggak usah. Kakak duluan aja nggak apa-apa, gue tunggu sendirian nggak apa-apa kok. Lagian gue nggak mau ya jadi obat nyamuk. Dan atas celetukan itu, Haya kembali tarik pipi Kayla. Ya, setelahnya dewa bawa Haya untuk pulang dari Dharma Wangsa. Istri kecilnya itu terlihat mendengkus kesal, kucek matanya sendiri sembari peluk tas kuliahnya. Hening beberapa saat, tidak ada percakapan berarti selama beberapa saat. Capek? Tanya dewa dengan tangannya terulur mengusap lembut rambut Haya. Sebel sama Bu Salsa. Tanpa tedeng aling-aling Haya kini bicarakan Salsa. Tadi di kelas judes banget, terus di luar kelas juga gitu. Gue nggak nyaman sama dia, selalu aja nyinggung-nyinggung kalau gue istri dosen. Lagian memang kenapa sih? Emang salah ya? Bukan kamu yang salah. Cara berpikir dia yang emang nggak beres dari dulu. Berarti dari dulu emang rese. Ya gitu. Haya menyenderkan kepalanya, menghela napas. Oh iya sih, dia kan mantan calon kakak ipar lo. Haya tertawa pelan, genggam tangan dewa, cium dengan lembut sebelum Haya kini jadikan bantalan pipi kanannya.
Bisa Dewa rasakan kini sedikit hangat suhu tubuh sang istri. Kok hangat? Gue mau tidur dulu, capek. Capek kenapa? Pokoknya capek. Udah jangan tanya. Gue mau tidur. Dewa tersenyum samar, biarkan Hayakini untuk menyender dan pejamkan mata. Dirinya tak ingin mengganggu Haya yang katanya lelah itu. Akan Dewa maklumi, pun minta maaf dalam hati karena mungkin dirinya juga sumbang lelah untuk istri kecilnya ini. 51. Hampir setengah jam berlalu, Haya benar-benar terlelap menyender di kursi. Syukur Dewa gumamkan saat tidak dapati kemacetan di sore ini, hingga bisa sampai di rumah tak terlalu makan banyak waktu. Sayang, panggil Dewa lembut pada Haya yang masih pejamkan mata. Dewa lepas sabuk pengaman sang istri, mendekat untuk bangunkan Haya, mampir di pipi kanannya untuk Dewa cium sekilas. Hei, bangun, udah sampai. Istirahat di dalam, kata Dewa pelan. Tak ada jawaban, Haya masih setia menutup mata. Dewa amati wajah lelah Haya, seharian ini full dari pagi hingga sampai sore ada jam kuliah. Lelahnya terasa, pun dari hangatnya suhu tubuhnya bisa Dewa rasakan. Sedikit ada gelayut aneh saat dapati sedikit rona merah di leher Haya. Mohon ampun, jika itu memang salahnya. Mati-matian Haya tutupi semua, tapi memang tidak ada yang abadi. Memang pertahanan apa yang bisa membuat leher tertutup pada hari yang begitu panasnya. Haya, panggil Dewa setengah berbisik. Pipi Haya diusap lembut. Dari jarak sedekat ini, rasanya Dewa ingin abadikan semua yang Dewa lihat. Bagaimana si berisik itu diasuh tenang, bagaimana pipi yang jadi spot favorit Dewa itu kini sedikit tertekan sebelahnya, membuatnya seperti empuk untuk digigit. Bagaimana bibir yang selalu mengerucut kalau kesal itu terkatup lucu. Untuk yang satu itu Dewa buat satu catatan mental untuk tahan diri sendiri. Haya, panggil Dewa kembali. Haya membuka matanya perlahan, lirik Dewa kemudian memejamkan matanya lagi. Himalaya, kata Dewa yang kini tahu Haya sudah bangun tapi pura-pura tidur. Kamu bangun sekarang, atau saya gigit kamu. Haya kembali membuka mata. Alis kanannya terangkat, senyumannya terbit menantang. Gigit gue sampai nangis. 52. Tulang lengannya patah, jadinya harus dioperasi. Seharusnya kemarin, tapi suaminya malah narik buat pulang. Terus semalam-malam itu saya nemuin dia di jalan, tanpa tujuan, lukanya bertambah. Dwipa masih terdiam di tempatnya, masih terngiang bagaimana penjelasan Kiran terkait kondisi Rinda. Operasinya berjalan cukup lancar, dan malam ini Dwipa putuskan untuk mengunjungi Rinda lagi, meski masih belum berani untuk menemui. Temui aja. Dwipa hampir terlonjak saat Kiran tiba-tiba datang dan berkata demikian. Dia sendirian, udah nggak ada arah dan tujuan. Mungkin kalau libat ada yang masih peduli, dia bakal lebih baik, ujar Kiran. Nggak usah sok tahu, gue nggak peduli sama dia. Oke, Kiran menjawab dengan santainya. Dia nggak mau makan ngomong-ngomong. Dwipa menoleh spontan. Kenapa? Apa perutnya juga sakit? Dia harus makan, dia punya asam lambung. Apa pasca operasi, nggak boleh makan? Kenapa? Kiran tersenyum miring, pandang Dwipa dengan remeh. Tadi ada yang bilang nggak peduli tuh, ngapain tanya beruntun begitu? Kata Kiran. Dwipa berdecak. Tak sangka juga jika Kiran pandai pula untuk memancingnya. Entah ini salah satu kemampuan dokter yang harus dikuasai atau bukan, yang jelas Dwipa memang cukup terpancing. Masuk Gi, atau saya usir karena Mas Dwipa dari tadi cuma menghalangi perawat yang masuk ke ruangan. Ujar Kiran. Ragu, tapi rasa penasaran Dwipa juga masih besar. Namun mengingat bagaimana Rinda yang selama ini berusaha menjauh, dia juga tidak tega juga harus menampakkan diri di depan Rinda. Maka Dwipa memilih untuk mundur selangkah. Masuk. Loh. Umpatan Dwipa tertahan, saat Kiran membuka pintu dan mendorongnya. Dwipa memberengut, dan Kiran tak peduli. Yang jelas, itu cukup membuat atensi Rinda yang masih menyender setengah duduk di bangsal rawatnya teralihkan. Hatinya mencelos,
saat netranya bersirobok dengan Dwipa. Dwipa juga tak kalah sesaknya saat melihat tangan kanan Rinda yang terperban. Wajahnya benar luka, ada lebam di rahangnya. Itu jelas bukan luka karena jatuh, tapi karena dipukul. Dwipa benar-benar hampir mengumpat saat bahunya kembali didorong Kiran untuk mendekat. Hai, sapa Dwipa sedikit kaku. Dia tadi nunggu Mbak Rinda, khawatir banget, celetuk Kiran. Dwipa menelan salivanya dengan tercekat, ingatkan dia untuk ngomel pada Kiran nanti yang seenak jidat bicara demikian. Untuk yang sekarang, biarkan Dwipa kini mendekat untuk lihat lebih dekat keadaan Rinda. Gimana keadaan kamu? Tanya Dwipa lembut. Hilang si lembayung Dwipantara yang galak itu. Netranya yang serupa kucing itu menyendu, cara bicaranya jadi lembut bukan main. Memang jika sudah dihadapkan dengan orang yang tercinta, sifat dan sikap memang akan berubah sekejap mata. 53. Maaf, kata Rinda pelan. Maaf untuk apa? Aku nggak bisa tepati janji buat bahagia. Maaf. Bahu Dwipa merosot. Hatinya kian diremat kuat sekarang dapati Rinda yang demikian. Asteris siapa yang buat kamu begini? Tanya Dwipa serius. Nggak ada. Ini kesalahanku. Dwipa mendekat, tapi Rinda memilih menghindar. Ada sorot takut di sana, bukan takut yang bagaimana, tapi memang ada upaya untuk menghindar dari Dwipa. Sedang si sulung lembayung kini tangan kanannya terulur, tepuk pelan puncak kepala Rinda. You can tell me everything, bye. Rinda benar-benar menghindar, menggeleng lemah beriring dengan air matanya yang jatuh. Rinda menoleh pada Kiran, dari tatapannya seolah meminta tolong sekarang. Kiran yang tak menyangka untuk melihat bagaimana Rinda yang justru demikian takut kini menarik tas Dwipa, bawa sang empu kini untuk keluar dari ruang rawat Rinda. Lo bisa nggak sih lembut dikit jadi cewek? Kesal Dwipa. Cukup. Silakan pergi. Dia dipukuli suaminya. Kiran hentikan langkahnya saat ingin kembali memasuki ruangan. Memicingkan mata, memandang Dwipa yang bertanya tanpa tedeng aling-aling. Tembak dugaan yang sayangnya tepat sasaran. Kalau beneran dia dipukuli suaminya, gue bakal lapor polisi sekarang, kata Dwipa serius. Kayaknya percuma juga Mas Dwipa lapor polisi, sahut Kiran. Mbak Rinda nggak mau memperpanjang urusan. Dia hanya mau pergi jauh, cukup itu. Suaminya nggak ngehubungin dia. Suaminya nggak tahu kalau Rinda ada di rumah sakit sekarang. Dengar, ini urusan rumah tangga orang. Mas Dwipa, lo tadi yang nyuruh gue masuk. Gue kenal Rinda lebih dari lo. Gue khawatir sama dia, dan gue nggak mau dia kenapa-napa. Dia cuma sendirian, nggak punya keluarga. Kiran menggaruk pelan pipi kanannya sendiri yang tak gatal. Sedikit menyesal untuk paksa Dwipa masuk menemui Rinda. Kiran pikir jika Dwipa adalah teman Rinda, hanya sebatas teman. Namun melihat interaksi mereka yang demikian, Kiran tidak sebodoh itu untuk tidak paham ada apa. Saya bakal jaga Mbak Rinda. Mas Dwipa nggak usah khawatir, kata Kiran yang menganggap itu adalah kalimat paling aman di antara semuanya. Tolong kabari gue gimana keadaan Rinda. Tapi Mas Dwipa bukan siapa-siapanya Mbak Rinda. Tolong, dokter. Haya mengernyit samar saat membaca sederet pesan dari Dwipa. Kakaknya itu bercerita jika dirinya sudah tidak di rumah sekarang. Menginap di kontrakan Felix sebelum pindah ke kontrakan baru. Ditambah dengan sederet cerita tambahan jika Dwipa bertemu dengan Rinda di rumah sakit, ada dugaan jika Rinda mengalami penganiayaan. Haya, ketukan pintu di kamar itu terdengar. Haya beranjak dari tempatnya, dan membuka pintu kamar. Ada Mita, 54. Di sana, dengan jeruk bali yang sudah dikupas. Haya mau. Tawar Mita yang jelas saja membuat Haya yang memang doyan ngemil apapun itu berbinar. Mau. Mita tersenyum, sodorkan piring berisi jeruk bali yang sudah dikupas itu untuk sang menantu yang jelas saja Haya terima dengan senang hati. Haya tutup pintu kamarnya, putuskan untuk mengikuti sang mertua untuk ke ruang tengah. Tugasnya tadi sudah selesai, jadi Haya ingin bersantai.
Ditambah fakta jika dirinya besok adalah hari libur untuk Haya, maka Haya tidak ingin ambil pusing dengan tugas yang bisa dikerjakan esok hari. Di ruang tengah itu, ada 2 orang wanita dan 1 orang lelaki yang Haya tahu adalah orang-orang Sanggar. Semerbak wangi melati langsung menyambut Haya di sana. 3 orang tadi bersama dewa, tengah menata bunga melati untuk dijadikan hiasan. Haya tak yakin juga itu istilah yang tepat, karena rangkaian melati yang demikian banyak itu serupa dengan rangkaian bunga melati yang biasanya dipakai pengantin. Mau buat berapa ini sebenarnya, Buna? Tanya dewa pada sang ibunda. Cuma 20 kok, jawab Mita kemudian ambil tempat di samping dewa, membantu Haya untuk duduk. Pula, Haya mengerjap pelan, pandang dewa yang kini selesaikan 1 rangkaikan bunga melatinya. Bibirnya menggumam wah, baru tahu kalau dewa bisa lakukan hal-hal yang menurutnya unik itu. Sedikit dengar cerita dari Mita, kalau rangkaian bunga-bunga itu untuk penari dan juga hiasan besok waktu pertunjukan seni. Haya memang sudah terbiasa dengan semerbak aroma wewangian dan bunga itu hanya bisa mengangguk paham. Agak lucu sebenarnya, Haya dulu anggap aroma wangi-wangian seperti bunga kenanga dan bunga melati itu cukup mistis, tapi setelah setiap hari bersahabat dengan aroma itu, ternyata tidak ada hal mistisnya. Buna, panggil Haya pada Mita yang menghitung rangkaian yang sudah jadi. Iya, sayang. Kenapa harus bunga melati? Apa melati punya arti tersendiri? Mita tersenyum, pisahkan 1 rangkaian roncean bunga melati karena panjangnya tak sama, yang buat Haya kini mengambilnya. Bunga melati itu banyak artinya, jadi lambang ketulusan, jadi lambang kesucian. Kalau untuk budaya Jawa, melati itu rasa melat soko jero ningati. Haya mengernyit. Apa itu, Buna? Artinya, jadi simbol bahwa ucapan dan juga apa yang kita lakukan haruslah berasal dari dalam hati yang tulus. Kembali lagi ke awal, kalau melati itu lambang dari ketulusan dan kesucian, tutur Mita. Wah, Buna keren. Kok keren? Bisa tahu kayak gitu. Dewa di tempatnya hanya tersenyum samar, dengarkan istrinya yang lontarkan tanya dan juga sahutan tak ada habisnya perkara bunga. Si paling ingin tahu, si paling benci tidak tahu sesuatu. Mita sendiri juga bisa saja menimpali apapun yang ingin diketahui Haya, sebuah hal yang cukup jadikan malam ini bisa hangat dengan interaksi ibunda dan juga istri kecilnya. Besok Haya libur, Haya boleh ikut Buna. Haya mau lihat pertunjukan di Sanggar, mau lihat mbak-mbak penari yang cantik, kata Haya. Boleh dong. Haya mau pakai melati juga. Haya tersenyum segan. Enggak serem. 55. Kok serem? Enggak tahu, kesannya masih serem aja. Takut nanti kalau Haya ketempelan. Dan untuk celetukan itu, dewa tak bisa lagi tahan tawa. Si dosen sastra itu tertawa dengarkan celetukan sang istri. Mita sendiri usak rambut Haya, ambil roncean yang tadi Mita sisihkan, lipat 3 kali, hingga berjejer. Kemudian pasang di rambut Haya sebagai bando, jepit dengan jepit rambut yang Haya pakai. Itu cantik, kata Mita. Nanti ketempelan. Hus. Nggak ada ketempelan itu mah, ini cuma bunga. Haya menenggembungkan pipi, sentuh roncean bunga melati yang ada di kepalanya. Ya, mungkin memang benar, itu hanya sekadar anggapan Haya saja untuk bunga-bunga melati dan kenanga itu mistis. Padahal sama saja, sekadar bunga. Buna, ini sudah selesai. Mau langsung dibawa ke Sanggar apa gimana? Tanya dewa. Iya, ini biar langsung Buna bawa ke Sanggar. Sekalian mau periksa perlengkapan buat besok, jawab Mita. Singkat, Mita dibantu oleh 3 orang Sanggar yang tadi sibuk meronce melati membawa perlengkapan menuju Sanggar. Ada kain-kain baru yang Mita beli, dan juga hiasan untuk panggung. Haya rasa dirinya seperti hidup dengan anak keraton karena mendapati benda-benda yang nilainya mewah. Om besok ke kampus? Tanya Haya pada dewa yang menutup pintu rumah mereka setelah perginya Mita dan 3 orang Sanggar tadi. Iya, kenapa? Jawab dewa sembari melangkah mendekat pada istri kecilnya.
Haya ambil satu bagian jeruk balinya. Nggak apa-apa. Besok biar saya antar ke sanggar. Nggak perlu, gue sama Buna. Lo langsung ke kampus juga nggak apa-apa kok. Dewa mengangguk lemah. Baiklah, untuk kali ini Dewa tidak akan menyangkal. Asalkan Haya nyaman, tak masalah jika akan bersama Mita. Hilangkan pikiran yang dulu sempat mampir. Bagaimana jika istrinya besok tidak nyaman dengan Mita selaku mertua? Namun ucapan Haya tentang Buna Mita lebih seru dan asyik dibanding Momi, membuat Dewa sudah tak khawatir dengan hubungan antara menantu dan mertua. Tapi, Om, kenapa? Tadi abang kirim pesan ke gue. Dewa ambil beberapa bunga melati yang tersisa, bersihkan karpet tebal di ruang tengah itu dari melati dan juga bunga cempaka putih alias bunga kantil yang tertinggal. Pesan apa? Kata Dewa. Abang beneran pergi dari rumah, jawab Haya. Dia nggak mau lagi pulang ke rumah. Dewa spontan menoleh, sedikit lemparkan tatapan tak percaya, butuh penjelasan apa benar. Dan Haya mengangguk lemah. Dia beneran muak sama Momi, nggak mau lagi berurusan sama Momi kalau Momi belum bisa singkirkan pikiran untuk jodohkan abang. Abang mau fokus ke kuliahnya dulu, sama mau cari kerja, tutur Haya bercerita. Terus, sekarang tinggal di mana? Aman sih, katanya masih sama Bang Felix sambil nunggu dapat kontrakan sendiri. Terus tadi ketemu sama 56. Rinda. Siapa itu? Oh, mantannya. Haya mengangguk pelan, ambil satu bunga cempaka putih yang sudah dikumpulkan Dewa. Suaminya itu terlihat fokus mendengarkan Haya sekarang setelah selesaikan acara bersih-bersih sisa bunga di karpet ruang tengah. Ketemunya di rumah sakit, dia patah tulang. Luka lebam, dan itu karena pukulan, kata Haya pelan. Sudah dilaporkan siapa yang berbuat? Nggak tahu, kayaknya belum. Abang masih mau pantau. Dewa mengangguk pelan tanda paham, sedikit menyayangkan pula untuk berita yang didengarnya. Patah tulang, Dewa tak bisa bayangkan apa yang terjadi hingga mengalami demikian. Ngeri rasanya, masih trauma untuk membahas rumah sakit. Ingatan bagaimana Haya yang masih di sana terbaring lemah membuat Dewa seketika pening. Ada gelayut hawa tak nyaman dan jantungnya cukup berdebar. Jadi takut, gumam Haya memainkan bunga cempaka yang diambilnya. Takut kenapa? Abang bilang kalau Rinda begitu karena suaminya. Haya berkata hampir tanpa suara. Mereka nikah karena paksaan, bukan karena cinta. Gue takut aja. Dewa terdiam, masih pandang istri kecilnya yang sedang bicara dengan mencicit itu. Ada kekhawatiran yang bisa Dewa tangkap, tapi sedikit diasuh nyeri pula saat mendengarnya. Takut kalau lo nanti. Demi Allah, Haya, saya nggak bakal berani sakiti kamu. Giliran Haya yang diam, pandang Dewa dengan takut-takut. Katakanlah memang terlalu awam, kekhawatirannya kadang tanpa alasan. Kendati sudah berbulan-bulan hidup bersama, dibarengi dengan lembutnya sikap Dewa kepadanya, Haya masih takut. Gimana bisa saya tambah sakiti kamu, sedangkan kamu sudah menderita karena saya? Saya jadi manusia paling jahat di sini, Haya. Saya manusia paling hina kalau sampai main tangan sama istri saya, tutur Dewa lembut setengah nelangsa. Narasi untuk penyesalan memang tak akan hilang. Mohon maaf untuk yang mengharap bisa hilangkan anggapan jika semua sekadar masa lalu. Nyatanya, Sankara Mahadewa memang sebegitunya menyesal. Saya siap terima hukuman semesta kalau memang saya berani sakiti kamu, imbuh Dewa. Jas, jangan bicara kayak gitu, tolong. Haya mengerutkan hidung, menunduk dalam, pandang bunga cempaka putih di tangannya. Haya say sorry. Dewa tersenyum samar, tangannya terulur usap lembut pipi kanan Haya, sebelum kini Dewa angkat lembut dagu Haya untuk memandangnya. Saya yang minta maaf, saya yang mohon ampun. Haya menggembungkan pipi. Iwana Hagyu. Dewa mengangguk, persilakan Haya untuk memeluknya. Kiss my bae. 57. Dewa mengerutkan kening, saat Haya kini tersenyum jahil memandangnya. Ah,
Si peraih nilai D kini sepertinya mulai ingin tingkatkan skillnya. Haya mendekatkan wajahnya, tapi dahinya kini ditahan dewa. Di kamar. Saya nggak mau dipergoki Vivi lagi. Dan tawa Haya kini pecah setelahnya. Ya, mereka sudah cukup trauma untuk dipergoki orang lain. Oh ayolah. Itu privasi, oke. Mereka tidak akan mau jadi tontonan saat saling berbagi rasa. Dewa rengkuh pinggang sang istri, bawa Haya untuk berjalan menuju kamar. New message from Kayla. Kak, komentar jahatnya makin banyak. Kayaknya kakak harus blokir deh itu akun provokator. Sengaja banget mancing yang lain buat berpikir yang sama kayak dia. Gue curiga itu akun emang sengaja buat cerita lo jadi ajang kebencian.